Jadi amal soleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa amal jihad fi sabilillah?" Seandainya amal soleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan pahala jihad, mana besarnya? Pahala jihad itu kan besar. Jihad tuh pahalanya luar biasa, sebab resikonya besar, pahalanya pun besar. Kemudian sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya, "Walal jihad fisabilillah ya Rasulullah?" Seandainya pahala ibadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan pahala orang berjihad, mana besarnya? Kata Nabi Muhammad, sekalipun orang berjihad tidak bisa menandingi pahala orang yang beramal beribadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali saat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia, dalam keadaan yang mulia dan di bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kita sebagai mukmin, sebagai muslim, dianjurkan mengagungkan dan memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan bahwasanya dalam satu tahun ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya adalah bulan Dzulhijjah. Apa maksud dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya adalah apapun amal ibadah yang dilakukan di sana dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbeda dengan amal ibadah yang dilakukan selain hari atau bulan-bulan Dzulhijjah. Itu disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ma min ayyam al-amal soleh." Tidak ada daripada amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada amal soleh atau ibadah yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Karena kita saat ini masih berada di 10 pertama bulan Dzulhijjah, yaitu 4 hari, ya Allah, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, hari keempat berarti hari ini. Hari keempat bulan Dzulhijjah. Artinya masih berada di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ma min ayyam al-amal soleh fih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada daripada hari-hari amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan di bulan Dzulhijjah, tepatnya di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi amal soleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa amal jihad fi sabilillah?" Seandainya amal soleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan pahala jihad, mana besarnya? Pahala jihad itu kan besar. Jihad itu pahalanya luar biasa, sebab resikonya besar, pahalanya pun besar.
Kemudian sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, seandainya pahala ibadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan pahala orang berjihad, mana besarnya? Kata Nabi Muhammad, sekalipun orang berjihad tidak bisa menandingi pahala orang yang beramal beribadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah, kecuali dia berjihad dengan membawa nyawanya, dengan membawa hartanya, hilang nyawanya, hilang hartanya, baru bisa menandingi pahala beramal beribadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Saking besarnya. Makanya jangan sia-siakan 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan puasa di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini sehari sama dengan pahalanya puasa 1 tahun. Nah, hari ini puasa atau besok puasa, sehari berpuasa sama dengan berpuasa selama satu tahun. Kemudian ibadah malam, karena memang kita dianjurkan menghidupkan malam dan siangnya dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa di 10 pertama bulan Dzulhijjah 1 hari sama dengan puasa 1 tahun. Begitu juga ibadah malamnya, minimalnya sholat isya, sholat subuh berjamaah. Nah, siapa orang yang menghidupkan 1 malam di bulan Dzulhijjah, khususnya tanggal 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama dengan dia beramal beribadah selama 1 tahun. 1 tahun sama lamanya aja beribadah. Ya minimal dengan isya dan subuh berjamaah, sama dengan beribadah selama 1 tahun. Wa qiyamu lailatin ka qiyami sanah, kata Nabi Muhammad. Menghidupkan malam 10 pertama bulan Dzulhijjah sama dengan beribadah selama 1 tahun. Puasa sehari sama dengan puasa 1 tahun. Beribadah atau menghidupkan malam 1 malam di bulan atau di 10 pertama bulan Dzulhijjah sama dengan beribadah selama 1 tahun. Makanya bagus, ya kah? Di bulan Dzulhijjah untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh ulama, man akrama hadil ayam, siapa orang yang memuliakan 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, 10 kemuliaan yang bakal didapatkan. Nah, harusnya memang tanggal 1 tadi lah, hari Rabu sampai hari raya lah dianjurkan menghidupkan siang dan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan man akrama hadil ayyam al-ashar, siapa orang yang memuliakan hari 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah dengan amal ibadah kepada Allah, maka akramahullah bi asyri karamat. Allah Subhanahu wa taala memuliakan 10 kemuliaan. 10 kemuliaan yang bakal didapatkan. Yang pertama adalah al-barakah fi umrih, mendapatkan keberkahan di dalam umurnya. Umur itu bilangnya berberkah digunakan untuk melakukan ketaatan, ya kan? Berarti berkah tuh umur. Hadir majelis, nah kayak kita nih kalau hadir majelis, kita sholat berjamaah, kita membaca yasin, kemudian kita berpuasa, kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, umur berberkah itu berarti umur berberkah itu umur yang digunakan untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti berberkah. Ini umur ini kan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ajar Allah taala kupanjangkan ikam umur sehari, 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Untuk apa? Memberikan kesempatan untuk kita agar kita selamat nantinya di akhirat. Jadi kita ulang tahun lah, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita agar kita selamat nantinya di akhirat. Tentunya dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, umur yang berberkah adalah umur yang digunakan untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 1, orang yang memuliakan 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan amal ibadah kepada Allah, yang pertama dia akan mendapatkan keberkahan di dalam umurnya. Yang kedua, az-ziyadah fi malih, hartanya bertambah. Lah, jangan sampai kita rajakinya dikejar, yang ampun rajaki dijauhi. Nah, jadi 10 pertama bulan Dzulhijjah ini momentum yang paling bagus untuk menambah rajaki kita.
Iya kan? Nah, jadi tatkala kita gunakan untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis az-ziyadah fi mali, harta kita tuh bertambah. Rezeki kita itu bertambah, berberkah juga. Nah, dua. Yang ketiga al-hifdz li'iyalih, orang yang menggunakan 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan amal ibadah kepada Allah, keluarganya dijaga. Keluarganya dijaga daripada segala mara bahaya atau sesuatu yang tidak baik, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 1 2 3 4, yang keempat takfir li sayyi'atih, kesalahannya dihapus, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, ya kah? Dosa-dosa apa? Nah itu tatkala kita menggunakan 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan amal ibadah kepada Allah, takfir li sayyi'ati, dosa diampuni oleh Allah. Kemudian yang kelima adalah at-tad'if li hasanatih. At-tad'if li hasanatih, pahala dilipat gandakan. Pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini umat Nabi Muhammad kayak itu Bang ya Allah. Kita nih beramal, beribadah. Salah satu keutamaan, keistimewaan umat Nabi Muhammad nih, pahala itu dilipat gandakan oleh Allah. Ya kan? Satu ibadah tidak satu pahala. Satu ibadah bisa 10, bisa 70, bisa 700. Pahalanya nih lipat gandanya nih. Bisa juga unlimited. Unlimited itu tanpa batas. Ya kan? Saking banyaknya umat Nabi Muhammad, makanya pantas Nabi Musa minta kepada Allah. Kata Nabi Musa, wahai Tuhan, wahai Allah, jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa? Apa istimewanya umat Nabi Muhammad? Satu ibadah pahalanya berlipat-lipat ganda. Bisa 70, 700, bisa juga unlimited, kada kehitungan. Ada kalau ibadah yang pahalanya kada kehitungan. 3 ibadah yang pahalanya tak terhingga, unlimited. Yang pertama sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sabar itu kada kehitungan pahalanya. 2 memaafkan orang. Nah, ini berat-baratan nih. Sabar mudah diucapkan lah, susah untuk dijalani, dipraktekkan, ya kan? Sabar. Yang kedua memaafkan orang. Wah, ini susah banget nih, memaafkan orang. Yang ketiga berpuasa. Nah ini 3 ibadah ini pahalanya unlimited. Artinya tidak ada yang tahu berapa kadar atau nilai batas pahalanya terkecuali Allah. Sabar, memaafkan orang, berpuasa. Apalagi di bulan Dzulhijjah. Nah, berpuasa. Hari ini puasa. Bolehlah hari ini gurunya puasa, boleh. Boleh benar. Asal pian setelah adzan subuh tadi kada minum, kada makan aja. Bisa pian pasang niat, oh ini saja aku puasa hari ini bulan Dzulhijjah sunnah karena Allah taala, selesai. Lah esok puasa bisa juga. Apakah puasa misalnya hari ini puasa atau esok puasa harus dibarengi atau disambung atau ditatai dengan setelah hari setelahnya? Nah, kan gitulah bilanya Jumat, Sabtu, Minggu, bilanya puasa. Salah satunya itu kan misalnya Jumat aja dianjurkan sebelum dan sesudahnya puasa juga. Sabtu begitu juga, Minggu begitu juga, sebelum dan sesudahnya itu harus dikawani. Kalau kada dikawani bukan berdosa, makruh, tidak baik. Sebab menyerupai puasanya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu puasa Sabtu Minggu. Lah Sabtu Minggu puasa, sekira kada sama dikawani dengan hari sebelum dan setelahnya. Oke, kalau misalnya hari-hari besar seperti 10 pertama bulan Dzulhijjah ini kan hari besar lah, hari besar Islam lah, itu kada masalah, sekalipun sehari, ya kan? Sekalipun sehari tidak apa-apa, kada makruh toh. Bisalah mati kipas masuk angin. Nah jadi at-tad'if li hasanatih, dilipat
dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun amal ibadah yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu dilipat gandakan pahalanya. Lah, bisa 10. Nah, kita nih ya kalau membaca Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu satu huruf tuh ada satu pahala, satu huruf 10 pahala. Ya kah? Yasin tuh ada satu huruf kada dua. Nah, ujar Nabi Muhammad, la aqul alif lam mim harfun bal alif harf wa mim walamun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim 3 huruf, satu hurufnya 10 pahala. Nah, iya kan? Satu hurufnya 10 pahala. Nih pangkat istimewaannya umat Nabi Muhammad. Ibadah yang sedikit dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa 10, bisa 70, bisa 700, bisa juga unlimited edition. Nah, tanpa batas, ya kan? Tidak ada yang tahu berapa kadar atau nilai pahalanya terkecuali Allah Subhanahu wa taala. At-tad'ib li hasanatih. Orang yang memuliakan 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 5. Yang keenam, at-tashil li sakaratih. Dipermudah tatkala sakaratul maut. Sakaratul maut itu pian susah, ya. Itu disebutkan kada pernah jopang lah mengalami. Cuma di dalam kitab itu disebutkanlah orang sakaratul maut itu jar haus. Kada pernah mengalami, kada, cuma disebutkan dalam kitab seperti itu. Kalau di sini ada yang pernah sakaratul maut, itu sakaratul maut itu jar haus. Seandainya air di lautan tuh nah diminum makan karing to lautan kada haus lagi, kada hilang lagi haus tuh, ya kan? Sakaratul maut tuh. Nah, orang sakaratul maut tuh haus benar. Bila seandainya air yang di lautan diminumkan, ya kan? Karing tuh air di lautan, haus belum hilang. Nah, makanya tuh deh, apa namanya, sakaratul maut itu ya ngeri, ya kalau ngeri. Makanya supaya dipermudah ketika sakaratul maut lah, Nabi Muhammad kita ta'ah kayak ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tatkala sakaratul maut, Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma hawwin alaina sakarat. Jar Nabi Muhammad, ya Allah, ya kan, tatkala Nabi Muhammad mengeluarkan kata, ya kan, kata-kata tatkala ditarik oleh malaikat Azrail kalau dah, Nabi Muhammad tak keluar suara. Lalu ujar malaikat Azrail, wahai Nabi Muhammad, ketahuilah ini adalah sepaling lembut aku mencabut nyawa orang ini aja. Yang lain kada pernah selembut ini. Menjadi Nabi Muhammad, ya kan? Ini yang paling apa orang tuh? Yang paling lembut aja nangka ini. Nah, apalagi kita, ya kan? Yang bukan nabi, ya orang biasa banyak dosa pulang begini ya. Nah, Nabi Muhammad yang Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, tatkala sakaratul maut aja beliau bahasanya tak keluar suara, ya kan? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan setelah malaikat Azrail menyebutkan tersebut, Allahumma hawwin alaina sakarat. Ya Allah, permudahlah kami di dalam menghadapi sakaratul maut. Nah, salah satu mempermudah sakaratul maut adalah beramal beribadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Berapa tuh? 6 ya Allah. Yang ketujuh, adya li dhulumatih. Diberikan cahaya terang benderang nantinya di dalam kubur. Dalam kubur itu kan ya bukan terang benderang di sini bercahaya, ya kah, pakai genset atau pakai lampu atau yang lain-lain sebagainya, kada. Maksud terang dalam kubur ini nyaman. Sebab kan kubur ini penentuan kita selamat atau kada dalam kubur. Ya kah? Al-gabr awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa inna jaminhu fama ba'du aisar wa illam yanju fama ba'dahu asyad. Jar Nabi Muhammad, dalam kubur ini mun kita selamat setelahnya surga man nanti. Tapi bilangnya di dalam kubur kita tidak selamat, jangan harap setelahnya itu selamat. Nah, supaya kita dalam kubur itu mendapatkan cahaya,
supaya terang dalam kubur, supaya mendapatkan kenikmatan, ya kah? Makanya disebutkanlah Allah maj'al qabrahu raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, doa nih. Ketika doa haul nih, wala taj'al qabrahu hufrah min hufari niran. Jadikanlah kubur itu taman dari taman surga. Dan jangan sampai jadikan kubur itu jurang atau lubang daripada lubang-lubangnya neraka. Nah, sebab di dalam kubur itu bilanya kita nyaman, selamat, nah, insya Allah setelahnya itu selamat, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, dan masuk surga. Tapi kalau di dalam kubur tidak selamat, jangan harap setelahnya itu selamat. Nah, apabila kita ingin mendapatkan cahaya di dalam kubur, keselamatan di dalam kubur, hidupkan 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 7. Yang ke-8, ataskil mizaneh. Diberatkan timbangan amal ibadah. Timbangan amal ibadah itu diberatkan. Kita ini kan semua bisa catatan amal ibadah, ya kan? Semuanya bisa catatan. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap sebuah ucapan, tidaklah terlontar sebuah perkataan terkecuali di sana ada rakib atid yang mencatat. Nah, rakib atid yang mencatat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang baik dicatat kebaikan, yang jahat dicatat dengan kejahatan. Ada catatannya. Ya, kita kan ada tahu kayaknya timbangan kita ini mana barat baik kah, barat yang buruk kah? Ya, banyak ibadahnya kah atau banyak maksiatnya kah? Itu ada catatannya. Maunya manusia mencatat bisa tak salah lah. Maunya malaikat mencatat kada bisa tak salah. Atau tepa huruf catatan si A tepa huruf lawan catatan si B, kada mungkin, mustahil. Nah, mustahil. Malaikat tuh ada lupa bang lah, ya kan manusia aja yang lupa, tak salah, itu manusia. Mana malaikat maunya nya kada bisa nafsu, nya kada bisa pelupa, guring nya kada pernah kayak panang tak salah. Ini ibadah aja. Ujar Allah Subhanahu wa taala, usjudu irka'u, sujud selamanya, ruku selamanya. Kada pernah lelah, letih, apalagi ngantuk. Nah, itu malaikat. Nah, ada catatannya amal ibadah kita itu. Ataskil mizaneh, orang yang beramal beribadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah, timbangan amal ibadahnya itu diberatkan oleh Allah. Timbangannya itu berat. Nah, bagus banayak lah. Bagus. Sengaja kita itu menyebutkan keutamaan, keistimewaan 10 pertama bulan Dzulhijjah supaya memotivasi kita agar semangat untuk beramal beribadah. Ini manusia ini kada tahu upahannya kada menggawe. Mau sudah dijurung upahannya kada menggawe talalu benar. Ya Allah. Kita nih ya Allah, begawe ya Allah. Begawe. Berapa upahnya aja? 100.000 sehari misalnya nih. Oh, bisa semangat tuh. Apalagi 1 juta. Jurung berapa upahannya? 1 juta. Wah, lakas menggawe. Ya Allah. Tapi maunya gawe aja dulu jar. Upahannya kada tahu, bisa malas. Kada semangat beramal begawe itu kada semangat. Begitu juga ibadah. Lah, kita beramal, kita beribadah, bagus kita mendengarkan keutamaan fadhailul a'mal, keutamaan, keistimewaan atau ganjaran, hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang beramal. Bagus kita memotivasi diri kita, menyemangati diri kita agar kita itu semangat untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang beramal beribadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah, at-taskil li mizaneh, timbangan ibadahnya, timbangan amal baiknya itu babarat, ya kah? Babarat. Bagus benar artinya ya Allah. Kemudian wan najah min darakateh, diselamatkan nantinya di akhirat, selamat. Lah, ini juga yang kita harapkan kan? Kita salat berjamaah, kita hadir majelis, kita i'tikaf di masjid, kita membaca Yasin, ya kah? Kita beramal, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa ya? An-najah min darajatih, min darakatih, supaya selamat. Ya kalau. Kemudian yang ke-10 yang terakhir as-su'ud ala darajatih.
diangkat derajatnya nantinya di dalam surga. Mun selamat masuk surga aja agak kurang sih ya kalau. Nah, tapi kalau level surga kita naik, ya kah? Tingkatan surga kita itu VIP-nya kan surga itu macam-macam tingkatannya. Ulun guru aja sama masuk surga aja, di mana kah andaknya bujur pulang ya Allah. Coba mun kawan nyaman tuh nyaman bang. Surganya orang biasa lawan surganya para nabi, orang-orang soleh, para wali, beda ya Allah. Ya kita aja tuh kalau di pesawat orang berduit lawan orang yang ada berduit lain duduknya lah. Nah di sebuah tempat ya kah, ada yang tempat VIP, ada tempat tuh ekonomi. Ekonomi itu kan kelas biasa, ada yang kelas ekonomi, ada kelas bisnis ya Allah. Kelas bisnis itu kan itu orang-orangnya aja tak. Nah nyamannya tanya beda bang ya Allah, kelasnya aja beda. Nah, begitu juga kita nantinya di dalam surga. Nah orang yang beramal beribadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah, as-su'ud ala darajatih, diangkat derajatnya nanti dalam surga. Bukan hanya sekadar selamat, tapi derajatnya dalam surga diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi 10 keutamaan ini bakal kita dapatkan tatkala kita menghidupkan malam dan siang di 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man akrama hadhil ayyam al-ashar, siapa orang yang memuliakan 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akramahullahu ta'ala bi asyri karamat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 10 kemuliaan. Yang pertama keberkahan di dalam umur, yang kedua ditambahkan rizki oleh Allah, kemudian yang ketiga dijaga dari keluarganya daripada mara bahaya sesuatu yang tidak baik, yang keempat takfir li sayyiatih, dihapuskan segala kesalahan dosa yang pernah dia lakukan, yang kelima at-tad'if li hasanatih, dilipat gandakan pahala amal ibadah yang dilakukan, yang keenam tashil li sakaratih, dipermudah tatkala sakaratul maut, yang ketujuh diberikan cahaya terang benderang nantinya di dalam kubur, yang ke-8 diberatkan timbangan amal ibadahnya, yang ke-9 diselamatkan nantinya di akhirat, yang ke-10 yang terakhir diangkat derajatnya nantinya di dalam surga. Nah itu kemuliaan yang didapatkan bagi orang yang beramal beribadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya mun kau puasa ya kalau paling kada puasa, misalnya kada kau mulai awal, paling kada 8 9 barang, tanggal 8 Dzulhijjah dan tanggal 9 Dzulhijjah. 8 Dzulhijjah itu disebut dengan tarawiyah, 9 Dzulhijjah itu disebut dengan hari Arafah. Tarawiyah itu arti tarawiyah itu berpikir lah, tarawiyah itu berpikir artinya tenang ya kah, berpikir bang, tarawiyah berpikir artinya. Sebab Nabi Ibrahim kah, Nabi Ibrahim itu kan di tanggal 10 Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha itu kan disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ini diriwayatkan lawas kada baanakan, lawas puluhan tahun kada baanakan. Muncul Nabi Ismail, mau senangnya, girangnya luar biasa. Ditanya oleh Allah Ta'ala, wahai Ibrahim, ikam cintalah lawan anak ikam Ismail. Oh nyata, semua orang cinta kepada anaknya ya Allah. Tidak ada orang tua yang benci kepada anaknya. Ya Allah Ta'ala, lawan aku bang, cinta juga. Nah kalau ikam cinta lawan aku, melebihi cintamu kepada anakmu Ismail, sembelih Ismail. Wah, lalu Ibrahim saat itu tarawiyah, berpikir ini menyembelih anak ini perintah dari Allah atau perintah dari iblis ya kah, berpikir ini perintah dari Allah atau perintah dari syaitan. Berpikir tanggal 8 Dzulhijjah malamnya bermimpi, siangnya tarawiyah berpikir. Nah dianjurkan berpuasa tak ya kah, berpikir. Kemudian datang tanggal 9 Dzulhijjah, Arafah pinando, kenal Arafah ya kah, Arafah itu artinya kanal, pinando. Sadar Nabi Ibrahim nih, oh ini perintah dari Allah, bukan dari syaitan, bukan dari iblis. Arafah pinando lah. Kemudian tiba tanggal 10 Dzulhijjah, ada ngarannya Adha lah, korban. Nah lalu bersembelihan tak
bersembelihan, ya kan? Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Kemudian digantikan kisahnya dengan kambing, mintol kisahnya nih. Ya Allah Ta'ala tuh hendak mentes saja. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Sebujurnya bukan yang dimaksud tuh bukan kambingnya, bukan bukan Ismailnya, bukan ontaknya, bukan sapinya, bukan kambingnya, bukan hewan kurbannya, tapi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala kita berkorbannya apa ya? Kayak pagarang ketakwaan kita kepada Allah. Patuh kada? Nah, makanya hari raya bakurban itu dianjurkan setiap tahun. Bukan sekali seumur hidup. Ada yang salah paham belum sudah gue berkorban jar. Bang, ada lagi berkorban sudah. Nah, ada yang tersalah paham seperti itu. Berkorban itu setiap tahun. Setiap kali kita berjumpa dengan hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah dianjurkan berkorban. Ya kah? Ulun guru jangan berkorban imbah hari raya bolehlah selama belum keluar hari tasyrik ada masalah. Lepas nak berkorban ibaratnya kena tanggal 11 12 kada apa-apa. Berkorban nokarnya nih. Nah jadilah hewan kurban itu ojek ke surga. Ojek ke surga ya sambatannya lah. Ya kalau ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa? Azzimu dhuhayakum. Itulah azzimu dhuhayakum. Apa? Azzimu tuh ganal hewan kurban kalian. Ganali hewan kurban kalian. Ya kah? Karena apa? Karena itu nantinya di siratal mustaqim, tatkala kita menyeberang jembatan sirat mustaqim, itu adalah kendaraan kita. Bilanya selamat jembatan sirat mustaqim surga. Nah, jadi ojek ke surga itu hewan kurban kita. Nah, yang belum bisa ojek surga sedang ya disiapakan. Nah, ditukar ojek surga. Nah, ulun guru ajar samalam sudah pang tertukar ojek surga tahun berapa tak? Mun kawatu tiap tahun bang lah. Jadi upgrade terus kayak kendaraan juga. Ya Allah. Orang upgrade, seorang jangan upgrade. Ya kah? Kendaraan 2018 mah tuh hawan ada tak? Ya kah? Nah, ini kendaraan 2025. Nah, ya kah? Oh, nyata laju bang dulu nyatanya nih. Laju lain bang ya kalau. Nah, hanyar apa jarang itu keluaran hanyar, ya kah? Keluaran hanyar. Yang kawatu yang baik ya kah? Yang kenal. Ya kah? Itu disebutakanlah bilanya sapi unta maksimal 7 ya Allah, maksimal. Arti maksimal itu boleh. Kayak apa nih guru aja kisahnya jar. Sapi kada sampai 7 ikong, bagus lagi. Ligar berbuat. Ya kan? Berlima aja orangnya jar. Berdua kada apa-apa Apa masalahnya? Ini tuh maksimal ya, maksimal 7 orang. Misalnya 5 orang bang, seekong sapi, kada apa-apa, bagus. Seekong sapi, seekong orang bagus lagi. Ada nggak takon kayak itu pian kayak apa nih guru jar? Kada sampai 7 orang jar, bagus benar balah. Itu nyaman batunggang ya kalau membuati, ya kan itu tunggang gitu kisahnya lah. Nah, mencari sapi itu engkau yang ganal, engkau limusin kan ngarannya itu. Oh itu ganal barang itu duitnya lah, ganal aja duitnya. Cuma hapukam ya Allah. Nah, misalnya pangguru jangan kayak ini permasalahannya nih, seekong sapi ini bat 7 sebujurnya sudah pas guru aja, cuma seekong berbuat pulang jar, berbuat hendak dilainakan seekong sapi tiap ada kawannya. Kayak apa nih? Kada apa-apa dikajal belapan, kada sah korbannya, berarti kayak apa guru jar? Maksudnya kesambeleh. Nah itu jadi sedekah ya. Jadi sedekah tuh lain lah, pahala sedekah dengan pahala kurban tuh beda. Pahala kurban lain, iya kah? Pahala sedekah. Ada juga yang betakonan ulun. Apa hukumnya guru jar? Berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Apabila si mayit yang meninggal almarhum itu berwasiat semasa dia hidup, bilanya matilah tolong kurbankan sagan aku. Ini kan wasiat.
sah kurbannya. Tapi kalau nya kada berwasiat, kada sah kurbannya. Berarti apa gurunya? Kada dapat pahala, cuma pahala sedekah. Kada dinamakan pahala kurban. Dapat dia pahala, cuma pahala sedekah. Sedekah. Ya kan? Bukan kada boleh, boleh. Mau ditakon boleh kada? Boleh aja jawabannya. Bolehlah guru jar apa ngarannya berkurban untuk si mayit yang sudah meninggal. Jawabannya boleh. Boleh, tapi kada dinamakan pahala kurban, pahalanya sedekah. Pahalanya sedekah itu lain kurban lain. Nah, harus teliti itu ya, kalau harus teliti. Kita menjawab harus bisa. Bapak nangkai apa solusinya nangkai ini. Ulun guru hendak berbakti kepada kuitan lah, hendak berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Sian sidin kada berkurban, kada sampat berkurban, kada sampat berkurban. Kayak apa? Kayak ini. Pian berkurban atas nama yang hidup. Atas nama pian sama banyak berkurban atas nama ulun, misalnya lah ulun yang berkurban, kemudian ulun hadiahkan kepada almarhum kai, itu pahalanya utuh dan sah kurbannya. Kayak itu lagi, ya Allah ulun berkurban, ulun hadiahkan pahalanya kepada kai ulun. Ini kada berkurang, ulun dapat pahala, sidin dapat pahala, dan kada berkurang layan kusmin ajrihi syai'a, kada berkurang sedikit pun. Kayak itu pahala kurban. Tapi kalau nyepen nyembelih untuk almarhum si fulan, sidin si almarhum, nah ini kada berwasiat kada, itu ngarannya lain kurban, itu wasiat. Itu namanya sedekah. Arti sedekah pahala juga. Bukan kada pahala, kada lagi, jangan salah paham. Dapat pahala tapi pahala sedekah, bukan kurban. Ya kan? Kurban itu ada tata caranya juga. Ya kan? Nah, jadi kayak apa solusinya? Kayak itu lagi, pian berkurban atas nama si hidup, hadiahkan pahalanya kepada almarhum dan almarhumah. Seperti itu tak? Sama aja lah guru jar. Sama, insya Allah bujur aja tak? Insya Allah bujur aja. Dalam kitab Bushra Qarib baca, ada kayak itu. Iya kan? Kebanyakan kayak itu aja orang ya kalau. Ya disampaikan ya, saya kira kada tersalah pulang. Ya kalau nya boleh kada, jawabannya boleh. Ya kalau apa kada boleh sedekah? Sedekah tuh boleh ya terus ya kalau. Sampailah pahalanya, sampai. Cuma lain kurban. Nah, bedanya itu aja. Bedanya itu aja. Kada kau disebutkan kurban itu. Kurban ini pulang hati-hatilah kalau nya nazar. Kalau pernah ada yang menazar. Karena nih hari raya kurban jadi kisah bangsa kurban bila nyepin benazar, insya Allah tahun ini aku berkurban. Nah berarti nggak ada boleh ambil daging tak. Insya Allah aku hari ini berkurban jar. Nah itu tuh najar tak. Nggak boleh ambil daging. Kalau nya kada menajar, amunnya kada benajar ya kalau iba korban atau misalnya misalnya gol, misalnya kabul hajat, insya Allah berkorban. Nah itu baru nazar lah, itu nazar. Misalnya aku lulus sekolah, misalnya aku dapat usaha, misalnya aku lulus tes PNS kah, CPNS kah, CPNS lah sambatannya lah. Bilanya aku jadi pegawai lah hasilnya kita. Aku hendak berkorban tahun ini, atau misalnya aku sembuh, aku wigas kau berjalan ampe setruk, aku hendak berkorban misalnya nelah pas kabul hajatnya. Nah itu ngarannya nazar. Ndak boleh pin mengambil daging ndak sedikit pun nggak boleh. Nah lain misalnya kurban sunnah ya sambatannya lah, kurban sunnah tuh ya kurban sunnah kada benazar atau lah, kada benazar. Nah itu kada apa-apa, sepertiga segan kita ya, kalau sepertiga segan fakir miskin lawan pulanglah berkurban itu yang pertama dulu yang diutamakan fakir miskin bang lah. Jadi kita bahasanya tuh berkorban itu kita prioritaskan fakir miskin, kita asingkan dulu ya kah, sisanya itu terserah lagi sama tetangga lawan pulang. Nah berkorban itu dagingnya itu kada boleh dibagikan kepada kepada non lah. Itu ini yang pendapat utama pendapat utama. Karena apa kada boleh? Karena daging korban itu diafatullah lil muslimin, jamuan Allah untuk orang Islam. Seperti itu ya Allah, jamuan Allah untuk orang. Bahkan menjual daging korban kada boleh, kecuali miskin, fakir. Nah lain kita misalnya kita mampu atau kayak apa,
mun hendak bariakan aja ulun siapa yang menerimakan juga misalnya ya kalau ulun gereja kada mau makan daging jar jangan dijual bariakan iya kah tapi mau dijual jangan kecuali fakir miskin misalnya fakir miskin itu kebanyakan sudah masjid at-taubah memberi langgar memberi misalnya ya kalau nah lalu apa ngarannya kebanyakan inilah daging stok nih dimakan kada kawas omanya misalnya darah tinggi atau apa misalnya mau fakir miskin kada masalah ya kah tapi kalau kita yang mampu lah itu udah boleh menjual dok kada boleh masa Allah Ta'ala menjolongi kita jual ya kalau mau hendak bariakan aja pulang lawan orang-orang Islam ya sahabatnya lah bapak ya apa solusinya guru jar yang masalah non tadi jangan hewan kurban bari juga cuma asing akan daging yang di pasar atau kayak apa cuma jangan yang sembelih untuk berkurban tuh jangan itu mu'tamad ya kah pendapat ya walaupun ada ya kan cuma lemah pendapatnya yang lemah itu jangan mengkawa jangan mbah nokar yang sedikit atau kantongan siapa dah ya kan asingkan di nokar yang pokoknya jangan yang hak orang ya kan jadi panitia harus teliti itu nokar yang hak orang misalnya apa aja toleransi kita toleransi cuma masalah ibadah ya kita harus bapik ya kalau apalagi hak orang nah kayak itu jadi mbak panah kayak apa nokrai yang apa jurang itu yang di pasar kada apa-apa jualnya sedapat aja jual nah seperti itu apalagi olah masalah korban nih ada masalah sebahagian misalnya satu sapi 7 orang ya kalau satu sapi 7 orang maksimalnya nih sebagian akikah sebagian korban kada masalah sebagian ada itu di dalam kitab apa namanya apa syarah minhaj tuh ada seperti itu urai akikah kurban kah digabung pendapat yang ya ada pendapat membolehkan tapi ada yang mengatakan ada yang ada boleh ada yang pendapat ada yang mengatakan kada boleh cuma ulun membaca ada yang membolehkan tapi kalau ada yang mengatakan kada boleh jar harus satu sapi lah khusus kurban saja nah ada mengadakan seperti itu tapi ada yang apa namanya pendapat yang mengatakan boleh gitu nah sebahagian berkorban sebahagian akikah boleh cuma niatnya masing-masing siapa yang berkorban niatnya berkorban siapa berakikah niatnya berakikah ya kan masing-masing masa niatnya tukang menyembelih lah tukang sama menyembelih narainya bismillah terakhir lagi yang niatnya masih menjulung duit tuh bang niatnya sudah niatnya itu kan masing-masing ya lagi niatnya menjulung duit tuh nah, niat bian kurban online ini kan ada pulang kurban online nah ngerami kurban online sah aja sah kayak apa guru jar kurban online maka sah maka kami kada melihat kada disyaratkan orang berkurban tuh melihat penyembelih apalagi wah ini zaman sosmed ya kah video call selesai ya kalau dan kada diwajibkan ketika menyembelih itu kita melihat sebagian orang tuh juga ada yang kada katuju melihat darah ya Allah nah apalagi ya kalau orang non memberikan untuk kurban seperti kepanitiaan orang non memberikan sumbangan kada masalah kalau memberi yang penting kita hak orang kurban ini jamuan Allah untuk orang-orang Islam diafatullah lil muslimin itu yang kada boleh kita serahkan misalnya kayak apa nih guru jar maksudnya dia menyumbang juga jar ini ya udah kita memberi juga bukan kada memberi cuma jangan dari hewan itu jangan hewan kurban itu yang kita berikan itu misalnya ya daging kita nukar di pasar seumpamanya kita lainakan tuh ada masalah juga kada tahu juga orang ya kalau jangan membapadah terlalu benar nah ini kami belainakan wah ini betamparan ini cari hual jangan banu aja bapik gitu nah bapik ya Allah kita bapik ini masalah ibadah nih kita wadah bapik kita apalagi hak orang ya Allah hak orang bagi sebagai panitia bahaya banget ya kan dituntut nantinya kayak menyembelih atau menyembelih yang bisa menggalingakan itu yang menggalingakan jangan sampai berpatahan sapi orang ya Allah guru lah jangan kada boleh hewan tuh yang pincang ya Allah ada lah itu ada boleh pincang yang cacat tuh ada boleh jangan sampai kena
ya mau kambing tuh nyaman menggalingkan lah, kambing tuh nyaman aja menggalingkan kambing tuh. Mau sapi tuh pian mun kada bisa menggalingkan jangan mau menggalingkan ya kah. Jadi jangan sampai cacat, sampai patah betis sapi. Tapi misalnya terjadi juga misalnya adalah ketika menyembelih nih patah betis sapi orang nih lah, sapi orang pulang minta maaf ya dulu. Misalnya patah juga diobati ya dulu, jangan sembelih. Diobati. Bawa tukang urut kada dulu. Ini ada tukang urut sapinya ada. Bujuran kadang ngarambot ada. Iya lo, ada tukang urut sapi itu ada jar. Diobati dulu. Ada tukang urut sapi. Tukang urut sapi. Jadi disembuhkan dulu, jangan disembelih di saat itu. Disembuhkan. Munnya kawa ya kalau lah. Tapi munnya yang cedera-cedera sedikit ya kada masalah. Tapi misalnya patah kan disembuhkan dulu sehari 2 hari. Kan sampainya maksimalnya kan tanggal hari tasyrik ya kalau. Tanggal 10, 11, 12, 13. Mau kabat tanggal 12 sembelih sudah. Tanggal 13 boleh, cuma lebih ihtiyaton apik tanggal 12 sudah habis sudah. Ya kah? Tanggal 12 sudah habis dah. Menyembelih itu ya Allah. Tanggal 13 memang boleh, cuma tanggal 12 tuh paling kada bana sudah. Ya Allah. Apalagi lah. Itu bang sepertiga. Cuma yang paling penting tuh pian lah. Bahwa kurban itu yang diprioritaskan fakir miskin dan dibanyaki dagingnya. Ya kah? Jadi lihat siapa yang fakir miskin nih di komplek itu, ya kah? Siapa fakir miskin. Jadi lainakan dulu itu lainakan. Nah, karena sisanya hanya yang jiran, tetangga dan yang lain-lainnya nih lah kayak itu. Lawan pulang mennya kurban sunnah itu ulun bolehlah guru jar ulun bak kurban kada memakan dagingnya boleh benar. Cuma bagusnya pian makan walaupun sedikit. Marasai jo tuh keberkahan hewan kurban pian. Ya Allah, Nabi Muhammad adalah sembelih ya Allah. Sidin ambil hatinya bang, sidin ambil. Hati itu kan ada sesuatu yang kada. Sidin ambil hati, sidin makan. Nabi Muhammad ya. Jadi ibaratnya misalnya berkorban ya Allah, ulun guru aja berkorban kada ulun makan sedikit pun ulun bariakan seberatan kada masalah. Cuma bagusnya mengumpati Nabi Muhammad sembelih ya, misalnya pun kada hendak makan juga ambil sedikit barang. Sapi maksimal 7 orang, onta begitu juga, kambing untuk 1 orang lah. Kambing itu kalau bisa yang jantan, kambing laki. Nabi Muhammad tuh kambing kurban tuh kan kambing laki ya Allah. Kalaunya kambing kalau bisa yang jantan warnanya putih. Warna putih. Talarang bang. Talarangnya kambing laki itu telarang pada kambing bini. Boleh kata kambing bini? Boleh. Cuma bagusnya, kata-kata ulun kan bagusnya kambing laki kalau bisa warna putih. Disebutkan dalam kitab seperti itu. Nabi Muhammad sidin kurban kambing. Kambingnya pulang laki, warnanya warna putih. Ya kan? Putih. Kemudian misalnya kambing bini pang boleh, kambing bini tamurah pang guru aja bini boleh. Cuma mun kawa kambing bini yang kada pernah beranak. Kayak pak guru aja ada pernah takonnya tuh kambingnya. Apa nggak tahu ini tahu aja bukan pengambingan tak. Munnya kawa misalnya kada ada pang guru jar sudah janda kesekian kali misalnya kalau janda kesekian kali guru aja kambingnya ada apa cuma bagusnya ya Allah bagusnya. Ya kita beribadah nih bisa ya kalau bagus yang terbaik ya kan yang paling istimewa gitu lah. Bisa sudah ya Allah. Ya mudah-mudahan ada lagi. Yang untuk pembagian itu lah bro. Tapi yang untuk 7 orang itu kira-kira bagusnya kayak apa bro? Yang untuk anggotanya tenang. Oh anggota yang berkorban sepertiga tuh deh. Sepertiga mun sidin hendak mong kada tuh kadusa tapi takoni pulang itu yang perlu diperhatikan itu kurban tuh nazar ka kada ini terkadang lah orang nazar misalnya jangan kita julung tapi pulang yang bagus itu pulang yang pun kurban bawa padah pulangan ini kurban nazar jar mah ada boleh itu diambil tuh kada sah kurbannya nazar bahasa pulang tuh melaksanakan bahasa pulang ini ada boleh orang pak kurban nazar tuh makan daging udah boleh. Maksudnya tuh dagingnya, daging yang lain kan apa-apa daging kurbannya ada boleh. Ini aku jarah, insya Allah bilanya anu jar. Aku hendak berkorban tahun ini. Nah, udah boleh itu. Bahkan masalah nazar nih pian lah, mohon maaf. Masalah nazar nih, alun bisi guru. Nih nazar ucapan mang lah ucapan.
ulun ada belajar di Jakarta lah, ini keras pang pendapatnya. Bila datang orang kemana aja, hendak nukar kambing, hendak bakurban, ini termasuk najar aja. Bandar nang kayak itu aja. Ada pinggir kan karas banget tuh ulama tuh, pendapat yang karas pang lah. Termasuk nazar. Nah itu kada boleh ham. Baru biasanya makan daging tuh kada boleh. Jadi kayak apa yang lebih baiknya dulu menebak anak supaya kata masuk najar kayak apa caranya? Berarti ditakuni satu-satu kan orang tuh. Kada usah ditakon nih, ibaratnya orangnya aja merasa-rasa. Nang kayak pacarannya supaya kada menazar. Aku hendak sunnah kurban itu sudah. Sunnah kurban itu Nya nazar itu kan yang muktamadnya nazar itu kan yang bab nazar nih lah kepada sesuatu yang ibadah sifatnya. Ya kah? Misalnya ya kalau aku bilanya lulus sekolah, aku hendak berkurban. Buangit lah. Hujan. Bilanya bilanya ini aku ini aja ya kalau aku hendak ini. Nah itu nazar tuh bilanya itu kan yang muktamadnya seperti itu. Nazar tuh. Jadi pembagian tadi ada pembagian itu sepertiga tuh Bang sudah. Sepertiga segan ampun hewan kurban, sepertiga untuk tetangga, jiran tetangga dan keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin. Atau sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk tetangganya, tapi yang diprioritaskan fakir miskin. Jadi yang kayak panitia tuh beratnya korban tuh yang prioritas tuh fakir miskin dialihkan dulu. Biasanya 5 sapi misalnya lah, 5 buting sapi, 5 ekor sapi. Jadi ya kah, sapi pertama misalnya lah, nah fakir miskin ibarat diilahkan dulu. Di anunya dok sang fakir miskin tuh, setiap orangnya tuh diilahkan. Tapi diilahkan, diasingkan. Nah seperti itu. Sekira fakir miskin tuh dapat yang diprioritaskan fakir miskin sebujurnya. Nampaknya nama gue siapa aja banyak dapat bagian ya. Nah itu banyaknya komen tuh, makanya anak jelas sama pembagiannya tuh guru jelaskan sejelas-jelasnya diri mendengar perataan. Pembagiannya kayak itu Bang sudah, kayak pembanyak menah sapinya halus. Kayak pembanyak, sapinya juga halus. Berarti sapinya halus berarti kita kawan. Makanya pilih sapi ganal. Sapinya ganal nusianya banyak juga kalau lah bisa juga. Atau sapinya banyak ya kan ganale atau banyaknya sapinya. Dikit tarik lah. Aduh. Kalau anggota yang 7 orang ini, nah misalnya satu orangnya 3 kilo tuh kayak apa tuh guru? Berdua gitu nah kalau disisihkan gitu nah. Karena kebanyakan guru yang anggota yang 7 orang ini berdua diasingkan, kata yang japian fakir miskin di 7 kilo itu sepertiga lah. Sepertiga haknya seorang. 3 kilo kali 7 21 kan. Pokoknya intinya jangan lebih pada sepertiga. Kalau lebih pada sepertiga itu makan hak orang. Bari bahasanya itu ngarannya lain bak korban gak ada bakungsian nukar daging. Ya Allah, bakungsian nukar daging bisa sembelih asing-asingnya ambil bakungsian nukar daging ngarannya. Anak banyak tukar sorang. Ujur-ujur anak banyak tukar sorang. Tukar sorang. Tergantung ukuran sapinya. Tergantung ukuran sapinya. Dah itu Bang. Jadi jangan lebih pada sepertiga. Yang berkorban iba paham-paham juga. Nah aku berkorban sagan beribadah lain, sagan berfungsi nukar daging lain. Aku berkorban sagan beribadah, sagan memberi orang. Sakira yang fakir miskin, tetangga, kakawanan, orang umat Islam tarasai jo makan daging. Itu artinya berkorban. Jangan berkorban ibaratnya mana jatah aku aja. Aku empat berkorban, aku anggota Jojar. Mana jatah aku jar? Kayak apa isanya? Mohon kawat tuh jangan mambil sedikit aja. Maksimalnya sepertiga, maksimal katakanlah maksimal sepertiga. Misalnya kadang ambil bagus lagi, cuma mau kau merasai aja. Merasai itu cuma kau hatinya aja. Maguru aja hatinya jar. Nah kayak itu Bang sudah ibadah, iya kah? Nah,
Nya beda ibadah kurban lawan bakungsian nukar daging beda lah. Jangan disamakan bakurban dengan bakungsian nukar daging. Nah itu. Biasanya tuh kurai hati lawan jantungnya tuh untuk orang yang bertujuh tuh bang dibagiakan. Dibagiakan lah. Nah bagus lagi. Ambil ngitunya aja dagingnya ada kok segan lain aja. Oh bagus benar. Hah? Pian mau mulai ya nak. Nah kayak itu pang ya kalau. Nah intinya kalau berkorbannya segan beribadah ya kalau. Intinya berkorban itu segan beribadah. Ya tadi layana luhumuha wal apa waladimauha walakin yanalu taqwa minkum. Ya sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Kita kan disuruh menyembelih anak ya Allah, tapi kita disuruh untuk mengorbankan sedikit dari harta kita. 2 juta berapa? 2 juta 3 juta Pak? Kurang lebih. Ya belum batur kan lagi 2 juta 3 jutaan lah. Kurang lebih 3 juta. Oh 3 juta lah. Oh 3 jutaan lah. Tergantung sapinya tuh. Tergantung sapinya bujur juga. Ini tengah lamak teganal juga harganya ya Allah. Kalau kambing berapa ya? 3 juta sih. Kalau kambing tuh tahun tadi lo nukar kambing tuh yang bini aja 3 jutaan, yang laki itu 3,5 lebih. Tergantung aja juga kita tuh tinggal ganal halusnya ya. Kalau ganal bisa 5 jutaan gini ada. Cuma startnya sekitar itulah. Sedikit aja kalau gitu setahun ya ibaratnya teh mano saya itu toh sedikit aja. Nah kayak itu. Apalagi lah tokonan. Oh iya. Mati ya. Apa ngarannya? Bujur. Ketika kita berkorban yang berkorban ialah dianjurkan dan disunahkan jangan menghilangkan bulu mambulu dan kuku. Dianjurkan lah, bukan diwajibkan tapi dianjurkan. Sebab kan apa namanya tatkala kita berkorban tuh dosa di awak kita tuh diampuni oleh Allah. Nah sekira keempat juga rambut yang panjang, bulu yang panjang, kuku yang panjang ini diampuni oleh Allah Subhanahu. Jangan dipotong dulu kecuali setelah menyembelih, setelah apanya ditumpahkan darah kurban itu, nah baru pian begunting gitu nah. Biarain lu kurisaan, beringas kayak orang tuh, biarain dulu. Ya makanya tadi anak babungas tuh sebelum tadi tuh sebelum hari Selasa atau ya kalau sebelum 1 Zulhijjah ya sudah emang sudah terpotong ya kalau mulai wahini ya jangan lagi apa-apa aja orang itulah dianjurkan bukan wajib kada bahkan kurbannya aja kada wajib ya kalau kurbannya aja kada wajib menurut Imam Hanafi ya kalau wajib Imam Malik tapi Imam Syafi'i kita kan Imam Syafi'i kada wajib. Yang lucu ini pian yang lucu. Ampun maafang lah menyinggung bahasanya. Bajakat memakai Imam Hanafi, bakurban memakai Imam Syafi'i. Lucu nih guru juran tuh. Imam Hanafi boleh pakai duit lah, boleh pakai duit. Nah, bakurban akan pakai Imam Hanafi, orang bakurban pakai Imam Hanafi juga wajib. Nah, kada boleh kada. Itu lucu ngarannya. Anak nyamannya aja mana yang nyaman gitu diambilnya. Asal lucu juga. Ada aja orang anak nyaman gue ajar. Anak bajakat fitrah pakai duit, terus pakai baras. Hendak bertaklid kepada Imam Hanafi. Oke, berkurban taklid Imam Hanafi juga sekalinya. Wajib kada boleh kada berkurban. Mau nyakat berkurban berusaha. Nah, Imam Malik minta juga ya kalau sembahyang witir Imam Malik wajib. Nah, bertaklid lawan gitu bagus. Kita beribadah. Ya memang ada apa-apa jopang lah cuma kayak apa ya lah rasa makal lah ya bahasanya lah. Cuma kada salah, kadang kan salah. Bujur aja. Cuma ya kayak apa ya lah, rasa kada terima gitu nah. Modelnya. Nah, jadi sunnah lah, kurbannya sunnah. Setiap tahun, bukan seumur hidup sekali kada. Setiap tahun. Dan bagi yang mampu, man wajada lahu sa'atan falam yudhahi fala yaqrubanna musallana. Orang yang punya kemampuan, mampu tuh pulang ujar ulama, ini panjang banget kisahnya. Mampu tuh pulang ujar ulama lah. Ada pemakan hari ini untuk inya keluarga dan orang yang wajib inya nafkahi. Untuk esok tuh kada apa namanya pokoknya hari ini dan esok gitu nah.
Adapun apalagi ibaratnya bisa simpanan makanan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, ibaratnya ada aja pemakan, itu lebih pada mampu lagi. Itu dia maksud mampu. Siapa orang yang punya kemampuan tapi nya kada berkorban, Nabi Muhammad marah. Fala yaqrubanna musallana. Waktu duha masuk sudah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.